Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan antara Persib Bandung versus Persita Tangerang yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa persaingan di papan atas Super League musim ini untuk bisa menjadi juara sangat ketat. Bahkan dari segi hitung-hitungan, tentu secara matematis, ada 4 tim yang punya peluang untuk bisa menjadi juara. Ada Persib Bandung yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1. Ada Persija Jakarta yang sementara ini berada di peringkat nomor 2. Dan walaupun poin antara Persib dengan Persija itu sama, tapi Persib menang dari segi head to head, dan Persib Bandung masih punya tabungan 2 pertandingan yang belum mereka mainkan. Sedangkan di peringkat nomor 3 ada Borneo FC yang juga masih punya tabungan 2 pertandingan yang belum mereka mainkan. Dan di peringkat nomor 4 ada Maluku United. Memang masih ada juga Persita dan juga Persebaya Surabaya, walaupun kalau secara logis kita berpikir sepertinya Persita dan juga Persebaya akan mengincar slot untuk bermain di kompetisi antar klub Asia musim depan. Untuk itu mereka masih punya peluang. Tapi untuk bisa menjadi juara tampaknya sulit ya. Karena baik Persita dan juga Persebaya walaupun mereka punya pelatih yang cerdas seperti Carlos Peña dan juga Bernardo Tavares, dan juga materi pemain yang cukup baik, bahkan mereka juga punya kedalaman skuad, tapi kayaknya untuk bersaing menjadi juara mereka perlu yang namanya konsistensi. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan yang dimainkan semalam yang kebetulan saya yang siaran di Indosiar. Dan memang kita tahu musim ini performa dari PSM sedang tidak baik ya, bahkan ada pergantian pelatih. Dan pelatih baru mereka, Thomas Tuchel itu awalnya menerapkan strategi menyerang tapi tidak berhasil, dan sekarang dia memakai strategi yang mirip seperti sebelumnya dipakai oleh Bernardo Tavares, yaitu defend dulu, kemudian counter. Dan PSM sebetulnya dalam hal defend ini bagus, gak jelek, tapi dalam counter sulit ya di pertandingan semalam ya. Kenapa? Karena para pemain Persija bermain yang namanya aggressive pressing. Jadi pemain seperti Thales Lira saja maju, masuk sampai ke ruang pertahanan PSM untuk menekan atau mempersempit ruang gerak dari pemain PSM yang coba untuk membangun yang namanya counter attack. Sedangkan dari Persija Jakarta kita tahulah mereka sudah punya kedalaman skuad yang luar biasa, mereka mengontrak banyak pemain baru di pertengahan musim sehingga tim ini sekarang punya segala bentuk faktor untuk bisa bersaing di papan atas agar menjadi juara, beda tidak seperti musim lalu. Dan mereka juga punya pelatih yang sudah berpengalaman sebelumnya di Liga Indonesia, Mauricio Souza, yang juga pelatih emosional, bahkan kembali mendapatkan kartu kuning di pertandingan semalam. Dan Persija seperti biasa bermain totally offensif. Maka itu seperti yang berkali-kali saya katakan, dan saya jujur sekali mengatakan ini, bahwa saya suka permainan dari Persija yang mengandalkan offensive football. Itu sangat jarang kita lihat di Liga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan yang menjadi juara dalam beberapa tahun terakhir adalah tim-tim yang mengandalkan strategi pragmatis, yaitu defend, pressing agresif, kemudian counter attack, atau yang kita kenal juga dengan istilah transisi positif. Seperti Bali United, back to back, PSM Makassar, dan juga tentunya Persib Bandung. Dan itu bukan strategi yang salah, karena itu juga strategi yang sudah terbukti ampuh untuk bisa membuat tim menjadi juara. Tapi Mauricio Souza ini memakai strategi yang sedikit berbeda dan juga beresiko. Karena resikonya kalau dari counter, kalau kena counter, kebanyakan tuh Persija kemasukan gol. Tapi karena para pemain mereka pressingnya cukup baik, jadi tidak mudah bagi para pemain PSM untuk bisa membangun yang namanya counter attack. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi dari starting lineup kedua tim. Ini pertandingan seru, dan PSM juga punya peluang, tapi gak banyak ya peluangnya dari PSM ya. Ini cukup baik juga nih pressing dari para pemain Persija. Oke, dari Persija, Andri Tani kembali diberikan kepercayaan menjadi starter, walaupun dia tidak bisa save dengan baik itu. Ya kan, kemudian ada situasi rebound yang bisa dimanfaatkan oleh pemain baru dari PSM, Syaridin, itu shooting dari Rizky Eka ya. Kemudian Bruno kurang begitu baik performanya, nggak berapa kontribusi. Akhirnya ditarik keluar. Jordi Amat, Thales, ya bagus juga ini. Mereka mainnya di belakang karena Thales ya banyak mengcover area yang terbuka dan juga pressingnya gila nih dia.
Donitri, wow, saya sangat terkesan dengan pemain muda ini. Saya suka sekali Donitri. Lanjutkan performa kamu ya, dan kamu harus terus seperti ini agar kelak nanti suatu hari kamu juga akan bisa bermain bagi Timnas Indonesia Senior. Saya senang sekali jika ada pemain muda Indonesia yang berkembang seperti Donitri. Ada Alano, ada Fabio, ada Aditya Warman. Oke, Aditya ini kita tahu pemain muda yang juga dipercaya. Masih kadang-kadang ragu-ragu untuk memberikan umpan pada momen yang pas. Maxwell, what a player. Dia cetak gol lagi, ya kan? Walaupun ya golnya seperti giveaway. Karena juga memang tidak sengaja itu Reza Arya ya. Ketika dia mau shooting, ternyata bola mengarah kepada Maxwell. Ada Aladin, yang pernah saya katakan sebelumnya, kalau pemain ini sudah nyetel, wah bahaya dia. Akhirnya kan dia cetak gol. Gol perdana dia. Gustavo, seperti biasa liak-liuk. Dan sebenarnya cocok juga Gustavo dengan Aladin. Dari PSM, ada beberapa perubahan di starting lineup. Kalau dari Persija hanya satu ya, Aditya Warman yang main menggantikan Rizky Ridho, yang menjalani sanksi karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ada Sheridan, ada Gomez dari PSM ya, ada juga Rizky Eka, Gladson, ada juga Ananda Ryan Alif, ada Savio Roberto, bagus sekali ini pemain. Ada Neto ya, Victor Luis mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya melawan Dewa United sehingga dia tidak bisa turun. Kemudian kita lihat di sini ada Dusan juga oke nih, dapat satu peluang tuh dia di babak kedua. Ada Yuran 5-6 kali intercept. Kalau gak ada Yuran habis ini PSM ini, bisa kemasukan banyak gol ini walaupun Reza Arya lagi on fire ya. Ada Dava Salman, akhirnya dia kelelahan, dia ditarik keluar. Bukan kelelahan, mungkin nggak ini ya, nggak fit seperti sebelumnya karena dia memang pemain yang paling sering ditekan oleh para pemain Persija karena Persija banyak membangun serangan dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Dan ada Reza Arya. Nah, saya tidak sepakat dengan beberapa narasi yang beredar di sosial media bahwa Reza sepakat ini sepertinya atau kemungkinan melakukan kesalahan secara sengaja. Sama sekali enggak. Reza Arya ini adalah pemain profesional dan menurut hemat saya dia salah satu kiper terbaik yang bermain di Super League. Ini kiper yang bagus sekali. Dan saya ingat dia sempat lama absen karena cedera dan dia juga kiper yang membawa PSM menjadi juara. Jadi ini kiper yang bagus. Bahwasannya dia beberapa kali mengalami kesulitan untuk membagi bola karena juga faktor rumput dari Jazz yang mungkin agak tebal atau kurang rata ya. Karena itu juga dialami oleh beberapa pemain seperti Maxwell yang terpleset ketika dia mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Jadi tolonglah stop narasi-narasi seperti itu. Kasihan juga pemain-pemain di ngomongin seperti itu. Dari jalannya pertandingan, Persija bermain sangat baik, high pressing, mereka bahkan menciptakan banyak sekali peluang, walaupun peluang on targetnya yang mereka ciptakan itu dari gol Aladin ketika Alano memberikan umpan bagus sekali. Di sini kita bisa melihat Aladin ini sangat pintar mencari posisi, walaupun ada dua pemain PSM dan ada Gustavo, tapi dia tahu kapan dia perlu melompat untuk bisa heading bola tersebut. Dia bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, tapi untuk membawa Persija unggul, tapi tidak lama kemudian Sheridan bisa mencetak gol. Di sini saya melihat ketika Alano kehilangan bola, dia kira wasit akan meniupkan peluitnya karena foul, tapi ternyata wasit menganggap itu bukan foul. Dan kemudian ada Rizky Eka yang sprint, dia shooting, sebetulnya Andri Tani sudah save, tapi ada rebound dan Sheridan mencetak gol. Itu juga bisa dikatakan blunder, karena Andri Tani tidak bisa menangkap bola dengan baik. Kalaupun dia tepis, harusnya tepisnya menjauhkan bola. Kadang-kadang kiper bisa juga seperti itu, tapi ternyata bola tidak begitu jauh dan Sheridan bisa mencetak gol ketika tampaknya Donitri terlambat bereaksi. Oke, babak kedua Fajar masuk karena Bruno kurang kontribusi. Van Basten Souza masuk, tapi saya lebih suka Aditya Warman. Walaupun beberapa kali dia memberikan trupasnya tidak akurat, tapi dia sempat memberikan satu trupas di babak kedua yang Gustavo terima, tapi bisa di-save lagi oleh Reza Arya. Ada sekitar 5 penyelamatan yang Reza Arya lakukan loh, yang krusial loh. Kalau nggak sudah bisa kalah dengan skor yang lebih banyak ini PSM Makassar. Dan kemudian kita lihat Maxwell bisa mencetak gol, ya ini karena memang kesalahan dari Reza Arya ya. Dan ini gol yang paling mudah bagi Maxwell karena dia tinggal heading bola dan membawa Persija unggul. Setelah itu Persija terus mendapatkan peluang, tapi saya agak khawatir melihat performa dari Shane Patinama. Ini pemain tampaknya belum fit ya. Karena ketika dia bermain, beda banget permainannya, tidak seperti Donitri. Donitri ini tampaknya lebih siap. Karena ketika Victor Detan masuk, pada saat Dava Salman ditarik keluar, Victor tuh 2 kali sampai 3 kali bisa mengecoh dia, bahkan bisa lebih cepat berlari. Artinya Shane Patinama tuh sampai kalah lari, sampai 2 kali melakukan pelanggaran. Yang seharusnya saya pikir dia sudah mendapatkan kartu kuning, tapi mungkin wasit menganggap itu bukan pelanggaran yang serius. Tapi kalau menurut saya 2 kali pelanggaran, harusnya 1 kartu kuning. Dan Jean Mota juga masuk, tapi tidak bisa banyak memberikan kontribusi. Dan Zylstra saya melihat juga kurang oke permainannya. Tampaknya pemain-pemain yang masuk di putaran kedua bagi Persija belum nyetel, dan saya pikir maka itu Mauricio Souza tidak ingin langsung memainkan mereka agar tidak mengganggu chemistry dari tim. Dan memang di pertandingan ini juga kalau kita melihat notifikasi di layar ada tulisan VAR inactive. Itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi itu sesuatu yang bisa terjadi karena error
dari sistem yang sebelumnya juga pernah terjadi di beberapa pertandingan Super League. Jadi saya harapkan teman-teman nggak perlu juga membuat narasi-narasi yang negatif bahwa seolah-olah pertandingan ini disetting. Nggak ada seperti itu. Persija menang dengan bersusah payah dan mereka menang karena mereka tidak menyerah untuk terus menyerang. Walaupun masalahnya lagi-lagi di sini dari Persija kita melihat adalah finishing. Tapi dengan adanya Aladin, seharusnya finishing itu bisa mereka atasi. Oke, sekarang saya ingin membahas pertandingan yang akan dimainkan besok malam antara Persib versus Persita. Kita tahu Persib baru saja tersingkir dari ACL 2. Tapi bukan berarti bahwa para pemain down. Seharusnya para pemain ini punya mental yang kuat untuk bangkit di pertandingan selanjutnya di Super League pada saat memang Persib untuk sementara ini masih berada di peringkat nomor 1. Artinya setiap pertandingan sekarang di Super League bagaikan final bagi Persib dan juga bagi 3 tim lain yang berada di peringkat nomor 1 sampai 4. Sayangnya Malut sudah unggul, ternyata mereka kena comeback. Mereka bermain imbang sehingga mereka agak jauh. Kalau tadinya mereka menang, mereka semakin dekat lagi. Iya kan? Tapi oke, sekarang ini momennya bagi Persib untuk meraih kemenangan. Bagaimana caranya meraih kemenangan? Yang penting, kalau mendapatkan peluang pertama, kalau bisa sudah mencetak gol. Jadi tidak perlu menunggu sampai mendapatkan 12 peluang. Nah ini masalah Persib sepanjang musim ini. Sampai kita sudah melewati putaran kedua, sudah beberapa pertandingan. Sulit banget melakukan finishing, bahkan banyak syuting-syuting yang melenceng. Ini nggak bisa terlalu lama seperti ini. Kalau terlalu lama seperti ini, nanti di satu pertandingan Persib mengalami deadlock, tim lawan lebih pintar membangun counter, mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, pasti kecolongan Persib, pasti kebobolan, dan akan bisa lebih banyak kebobolan. Sejauh ini defense-nya ada yang terkuat, tapi jika mereka tidak bisa melakukan finishing sering kena counter, bisa bahaya itu. Nah, yang saya mendapatkan berita bahwa kemungkinan McClock akan diturunkan. Walaupun Clock kita tahu sekarang juga punya persaingan, ya ada banyak pemain lain yang bisa dimainkan oleh Boyan Hodak, tapi saya melihat dengan absennya Clock sedikit banyak mempengaruhi juga permainan dari Persib, khususnya ketika mereka bertransisi dari positif ke negatif. Nah jadi tampak tuh, nggak adanya Clock itu berpengaruh sistem bertahan dari Persib ketika mereka perlu recover position. Dan saya pikir dalam hal ini kemungkinan juga Bojan akan melakukan beberapa perubahan di lineup untuk bisa mengistirahatkan pemain-pemain yang mungkin dia anggap tidak fit 100% setelah menjalani 2 pertandingan yang sangat menguras tenaga mereka ya, melawan Ratchaburi FC, karena di 2 pertandingan tersebut jika teman-teman perhatikan sebetulnya Persib yang lebih ofensif. Tapi Ratchaburi bisa memanfaatkan beberapa kali situasi counter attack. Persita juga bukan tim yang lemah. Persita punya Carlos Peña, pelatih yang sebelumnya berpengalaman dengan Persija, walaupun dia tidak menyelesaikan tugasnya sampai akhir musim, tapi dia bisa membuat Persita menjadi tim yang kompetitif. Dan Persita sama seperti Borneo FC dan Persib dan juga Persija dan juga Malut merupakan salah satu tim lain yang punya defense yang solid. Jadi mereka tidak banyak menciptakan peluang, tapi peluang-peluang yang mereka dapat itu bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Maka itu Persita jarang sekali mencetak 3 gol, jarang. Tapi Persita juga punya masalah untuk finishing. Nah jadi ini 2 tim punya masalah untuk finishing, artinya pertandingan besok malam akan berjalan ketat. Dan kalau menurut saya bagi Persib, selain juga mereka finishing harus bagus, yang kedua mereka harus memanfaatkan transisi positif. Jadi saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir transisi positifnya tidak sebaik seperti yang mereka tunjukkan musim lalu. Dan beberapa kali bisa diblok oleh para pemain tim lawan. Bagi Persita, jika mereka ingin membuat kejutan, mereka harus defense secara solid. Dan mereka harus mulai pressing kepada para pemain Persib mulai dari lini tengah. Jangan terlalu menunggu di belakang. Kalau menunggu terlalu di belakang, akan ada opsi-opsi bagi Persib untuk membangun serangan, khususnya dari sayap. Dan saya pikir dalam hal ini, jika McClock nanti dimainkan, kemungkinan Reinders bermain di kiri dan Putros bermain di kanan. Dan Matricardi dan Barba bermain di tengah. Dan saya pikir di tengah nanti jika Clock bisa dimainkan, Clock, Tom Hay, dan juga mungkin juga Luciano agar kuat. Dan di depan seperti biasa, apa William Barros mungkin juga nanti diganti. Kita tunggu keputusan dari Bojan. Tapi dari Persita ini yang menarik, kita tunggu nanti jika mereka bisa menangani pressure dari para boboto di GBLA. Dan juga kita tahu bahwa GBLA itu adalah tempat yang sangat angker bagi tim-tim lawan, maka itu menarik untuk ditunggu apakah Persib bisa mempertahankan 100% rekor mereka. Kalau feeling saya kemungkinan Persib menang dengan skor tipis, tapi tidak tertutup kemungkinan juga pertandingan besok malam berakhir dengan hasil imbang karena Persita bukan lawan yang lemah. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.